Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Prodi Administrasi Kesehatan kelas G ingin mempresentasikan materi terkait membongkar praktik korupsi, analisis 3 kasus besar dan strategi pencegahan holistik. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afifa Naratul Asma dengan NIM 25030450188. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, saya Arika Wardah Lestari dengan NIM 2503045020077. Saya Indawanta Syahra dengan NIM 2503045020078. Di sini kami akan membahas 3 kasus besar korupsi. Yang pertama, kajian mendalam kasus bansos COVID-19. Yang kedua, pengadaan fiktif BUMN. Dan yang ketiga, kredit macet LPI PT Petro Energi. Masing-masing kasus membahas tentang kronologi kasus, dampak dan kerugian, proses hukum bagi terdakwa, dan upaya pencegahan. Sebelum membahas 3 kasus korupsi, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa korupsi masih merajalela dan rumusan masalah. Definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan termasuk penyuapan, manipulasi jabatan, dan nepotisme yang memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dan negara. Fakta dan konteks, korupsi masih menjadi masalah fundamental di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International 2023, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor CPI 34, menunjukkan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Rumusan masalah. Bagaimana kronologi dan siapa dalang dibalik ketiga kasus korupsi yang dibahas? Apa dampak material dan imaterial atau kepercayaan publik yang ditimbulkan? Bagaimana proses hukum dan sanksi bagi para pelaku korupsi? Strategi pencegahan apa yang harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang? Kasus 1. Korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 2020. Kronologi kasus. Kasus ini melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kronologi bermula dari program pengadaan paket sembako bansos COVID-19 oleh Kemensos nilai 5,9 triliun. Modusnya adalah Juliari dan pejabat Kemensos menerima sejumlah uang suap dari vendor yang ditunjukkan untuk pengadaan paket sembako. B. Dampak dan kerugian. Kerugian finansial. Total suap yang diterima Juliari diperkirakan mencapai 3,2 miliar. Kerugian sosial dan moral. Masyarakat miskin terdampak 2 kali oleh pandemi dan oleh korupsi. Kualitas paket bansos menurun tidak sesuai standar yang memperbesar kesenjangan sosial dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Proses hukum dan upaya pencegahan bansos. C. Kasus hukum bagi terdakwa. Juliari Batubara divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta diwajibkan uang penggantian sebesar 14,15 miliar. D. Upaya pencegahan dan kasus bansos. 1. Penyaluran bantuan harus berbasis data yang jelas, terbuka, dan diakses publik. 2. Penyaluran dilakukan melalui sistem non-tunai, dikirim langsung ke rekening penerima untuk mengurangi perilaku praktik korupsi. 3. Kementerian atau lembaga harus memiliki unit pengawasan. Kasus kedua yaitu kerugian negara terkait dengan proyek penggandaan fiktif BUMN. Modusnya yaitu membuat laporan atau dokumen yang seolah-olah proyek itu telah terlaksana, padahal itu hanya kejadian fiktif atau tidak nyata. Kasus ini memiliki 3 dampak besar, yaitu kerugian finansial negara karena dananya disalahgunakan, terganggunya kinerja BUMN, dan
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Kasus 3. Kredit macet fiktif LPEI PT Petro Energi. Kronologi. PT Petro Energi mengajukan kredit fiktif hingga 11 triliun rupiah menggunakan dokumen palsu. Pejabat LPEI meloloskan kredit dan menerima imbalan atau uang zakat 2,5 sampai 5% dari nilai kredit. Kerugian negara dari kasus ini mencapai 846,9 miliar rupiah, dengan total kasus LPI mencapai 11,7 triliun rupiah. Reputasi LPI rusak dan kepercayaan publik menurun. Proses hukum dan sanksi bagi pelaku korupsi. Proses hukum melibatkan penyelidikan atau penyidikan, penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan hak aset, penuntutan berdasarkan Undang-Undang Tipikor, persidangan atau pemeriksaan sanksi dan bukti, putusan hakim yaitu pidana penjara, denda dan uang pengganti, upaya hukum yaitu banding dan kasasi. Sanksi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Pidana penjara minimal 4 tahun hingga maksimal seumur hidup. Yang kedua yaitu denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar. Yang ketiga yaitu uang pengganti wajib dibayar sejumlah kerugian negara, jika tidak harta disita atau diganti dengan pidana penjara tambahan. Yang terakhir yaitu pencabutan hak tertentu, misalnya hak untuk menduduki jabatan publik. Strategi pencegahan holistik agar korupsi tidak terulang. 1. Penguatan pengawasan. Memperketat sistem pengawasan internal melalui audit berkala dan meningkatkan pengawasan eksternal oleh BPK, OJK, dan KPK. 2. Transparansi dan digitalisasi. Meningkatkan transparansi dengan menggunakan sistem e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa. Menerapkan sistem digital dalam pengajuan kredit agar dokumen sulit dilepas. 3. Penerapan GCG, Good Governance. Semua keputusan strategis termasuk persetujuan kredit harus didasarkan pada analisasi risiko dan bersifat kolektif, kolegial, tidak ditentukan oleh oknum tertentu. 4. Peningkatan integritas SDM. Membangun budaya integritas di lingkungan kerja, BUMN, lembaga negara, melalui pendidikan anti korupsi. Melakukan rotasi jabatan dan menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas dan adil. 5. Penegakan hukum yang tegas. Menerapkan sanksi maksimal bagi pelaku yang menimbulkan efek jerah. Membangun whistleblowing, sistem yang aman dan efektif. Membuka kanal bagi pegawai untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut ancaman. Kesimpulan dan aksi nyata. Kesimpulan utama, beragamnya modus korupsi, suap, fiktif, manipulasi kredit menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan integritas. Kerugiannya sangat besar, baik material, triliun atau rupiah, maupun imaterial, merusak kepercayaan publik. Saran kunci, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Ini melibatkan perbaikan sistem, penguatan integritas sumber daya manusia, dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Aksi nyata integritas dimulai dari diri sendiri. Mari bersama mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Baik, itu dia 3 pembahasan kasus korupsi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok lain yang belum paham atau keliru, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kami akan menjawab sesuai pemahaman kami mengenai materi kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada masukan, kritik, dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kami akan mengevaluasi presentasi kami ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.